Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika. Tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Dalam video pembelajaran fisika kali ini akan kita bahas tentang bagaimana penyelesaian soal kapasitor untuk persiapan sukses TPK SBMPTN yang akan datang. Ayo pintar belajar fisika. Go. Soal nomor 1 tampilkan TKA Saintek 2020. Dua kapasitor identik dirangkai secara seri. Tiap kapasitor memiliki kapasitansi C. Berapakah muatan keseluruhan yang harus disimpan pada rangkaian itu agar energi listrik yang tersimpan pada tiap kapasitor itu sebesar W? A akar JW, B akar 2 JW, C 2 akar JW, D 2 akar 2 JW, E 4 akar JW. Oke, kita selesaikan untuk soal nomor 1 ini, yaitu karena seri berarti kita gunakan rumus seri. Seper C seri sama dengan seper C1 plus seper C2. C1 sama dengan C, C2 sama dengan C, maka seper C seri sama dengan 1 per C plus 1 per C. C serinya berarti sama dengan C per 2. W itu besarnya adalah setengah C V kuadrat. Karena di sini adalah seri, maka C seri V kuadrat. Nah, karena untuk V-nya juga belum diketahui, maka kita cari dulu berdasarkan dari muatannya. Jadi muatannya itu adalah C kali V. Maka V adalah sama dengan G per C. Karena V sama dengan G per C, W sama dengan setengah CS V kuadrat ini bisa kita ubah menjadi W sama dengan setengah CS kali V-nya adalah G per CS kuadrat. Sehingga W sama dengan setengah G per C atau G kuadrat dibagi 2CS. Maka G kuadrat sama dengan 2VCS. CS-nya tadi adalah sama dengan C per 2. Maka G kuadrat sama dengan 2WC per 2. 2 habis sehingga G kuadrat sama dengan W kali C atau C kali W. Maka G sama dengan akar C kali W. Jawaban yang kita pilih adalah tentunya yang A. Kita lanjutkan soal nomor 2, SIMA UI 2018. Perhatikan rangkaian-rangkaian kapasitor di atas. Nah, nanti akan di samping tempatnya. Pernyataan manakah yang benar? Nah, ini adalah rangkaian kapasitornya. Ada C1, C2, C3, dan dihubungkan dengan sumber tegangan V0. C1 dan C3 bisa kalian lihat dan kemudian dihubungkan dengan C2. Untuk pernyataan manakah yang benar? Untuk pernyataan 1 adalah C1 dirangkai seri dengan kapasitor C3. Pernyataan 2, C3 dirangkai paralel dengan sumber tegangan V0. Nah, C2 dirangkai seri dengan kapasitor C3. Dan pernyataan 4, C3 dirangkai paralel dengan kapasitor C1. Pernyataan yang benar yang mana? A 1, 2, 3 benar, B 1, 3 benar, C 2, 4 benar, D 4 saja yang benar, E semuanya benar. Nah, sekarang perhatikan pada rangkaiannya. Apakah pernyataan 1 benar? C1 dirangkai seri dengan kapasitor C3 adalah tentunya salah. Jadi C1 dan C3 itu dihubungkan secara paralel, bukan seri. Berarti pernyataan 1 salah. Pernyataan 2-nya, C2 dirangkai paralel dengan sumber tegangan V0. Juga ini pernyataan adalah salah karena V0 ini tidak hanya dihubungkan dengan C2 tetapi juga dihubungkan dengan C1 maupun dengan C3. Jadi pernyataan 2 salah.
Dan untuk pernyataan yang ketiga, C2 dirangkai seri dengan kapasitor C3. Jadi C2 dan C3 ini salah, karena dia tidak dirangkai seri tetapi dirangkai secara paralel. Nah, kemudian untuk 4, C3 dirangkai paralel dengan C1. Jadi untuk C2 dan C3 itu tidak seri saja dengan C3, tapi C2 pun juga seri dengan C1 yang dihubungkan dengan secara paralel. Sehingga pilihan jawabannya hanyalah ada pada pernyataan nomor 4 saja yang benar, yaitu D. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3 senam PTN tahun 2011. Pernyataan yang benar tentang kapasitansi sebuah kapasitor plat sejajar adalah: 1. Berbanding lurus dengan luas pelat. 2. Tidak tergantung pada rapat muatannya. 3. Bergantung pada jarak antar pelat. 4. Tidak bergantung pada jenis bahan yang disisipkan di antara kedua pelat tersebut. A. 1, 2, 3 benar. B. 1, 3 benar. C. 2, 4 benar. D. Hanya 4 saja benar. E. Semuanya benar. Mana pilihan jawaban yang kita pilih? Nah, kita lihat untuk pernyataan 1 sampai 4 ini kita dasarkan dari nilai kapasitas kapasitor itu adalah C sama dengan K epsilon 0 A per D. Epsilon 0 A per D itu adalah nilai kapasitas kapasitor pada waktu kedua belah bilah keping sejajar tadi, diantaranya terdapat vakum. Dan jika sudah dimasuki bahan dielektrik, maka nilainya menjadi K epsilon 0 A per D. Dari perumusan ini, maka bisa kita nyatakan bahwa besarnya berbanding lurus dengan luas pelat adalah benar, A. Luas pelatnya adalah A. Kemudian tidak bergantung pada rapat muatan. Tidak ada hubungannya dengan rapat muatan, berarti salah. Jadi kita dasarnya dari persamaan yang ada ya. Kemudian yang ketiga, bergantung pada jarak antar pelat. Nah, ini adalah pernyataan 3 juga benar. Yang keempat, tidak tergantung pada jenis bahan yang disisipkan di antara kedua pelat. Nah, ini adalah pernyataan nomor 4 salah, karena nilainya sangat ditentukan oleh jenis bahan yang disisipkan di antara dua pelat tersebut yang kemudian disebut sebagai bahan dielektrika. Dengan demikian, pilihan jawaban yang benar adalah untuk nomor 1 dan nomor 3, berarti pilihannya adalah B, 1 dan 3. Soal nomor 4, SIMA UI tahun 2013. 3 kapasitor identik dengan kapasitas 3 mikrofarad masing-masing dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt dalam suatu rangkaian seperti pada gambar di atas. Saya gantikan di samping. Beda potensial antara titik Z dan Z adalah titik-titik. Nah, ini adalah gambarnya. Ada 3 buah kapasitor identik, besarnya 3 mikrofarad, 2 di paralel, kemudian setelah itu diserikan pada ZZ, dan pada XZ adalah rangkaiannya paralel. A 9 volt, B 8 volt, C 4 volt, D 3 volt, dan E 0. Dengan menggunakan persamaan V sama dengan G per C, yang dicari adalah pada ZZ, maka VZZ sama dengan G per CZZ. Pada rangkaian ini, muatan yang ada di paralel 3 mikrofarad pada XZ besarnya sama dengan pada titik Z sampai Z. Nah, terlebih dahulu kita cari berapa besarnya muatan yang mengalir yang berada pada XZ dan ZZ yang besarnya tak sama tadi, yaitu V kali C totalnya. Nah, jadi kita harus cari kapasitas kapasitor totalnya, yaitu seperti C total
sama dengan 1/C paralel ditambah 1/C ZZ sama dengan 1/3 plus 3 plus 1/3 sama dengan 1/6 plus 2/6. C totalnya berarti 6/3 sama dengan 2 mikrofarad. Maka Q muatan yang ada pada rangka tersebut bisa kita cari besarnya 12 kali 2 sama dengan 24 mikrocoulomb. Sehingga dengan demikian besarnya VZZ sama dengan 24 mikrocoulomb dibagi 3 mikrofarad, hasilnya adalah 8 volt dan pilihan jawabannya adalah B. Lanjut untuk soal nomor 5. SNMPTN tahun 2011, sebuah kapasitor 200 mikrofarad yang mula-mula tidak bermuatan dialiri arus 10 mikroampere selama 10 sekon. Beda tegangan yang terjadi pada kapasitor adalah titik-titik A 1000 mikrovolt, 500 mikrovolt, C 250 mikrovolt, D 50 mikrovolt, E 25 mikrovolt. Dengan menggunakan V sama dengan Q per C, besarnya potensial listriknya adalah Q muatan listrik dibagi besarnya nilai kapasitas kapasitor yang diberikan sumber arus listrik. Dan perlu diingat kembali bahwa arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam setiap satuan waktu, sehingga besarnya muatan listrik hubungannya dengan arus listrik bisa dinyatakan Q sama dengan I kali T ini. I 10 pangkat min 6 kali T-nya adalah 10 sekon, hasilnya adalah 10 pangkat min 4 coulomb. Jadi mikroampere kita ubah menjadi ampere dikalikan 10 pangkat min 6. Maka V sama dengan 10 pangkat min 4 dibagi 2 kali 10 pangkat min 4, hasilnya adalah setengah atau 0,5 volt. Dan 0,5 volt ini bisa kita ubah nilainya dalam satuan mikrovolt adalah 500 mikrovolt. Jawaban pilihannya adalah B. Demikian pembahasan penyelesaian soal UTBK SBMPTN dengan materinya adalah kapasitor. Saya berharap Anda dapat memahaminya dengan sebaik mungkin dan selanjutnya sukses untuk masuk perguruan tinggi negeri yang Anda harapkan. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.